Oke, kita lanjut bahas SIMAK UI tahun 2019 nomor 31. Gambar di atas menunjukkan benda yang bermuatan plus Q kulom dan bermasa M kg diikat dengan tali isolator yang panjangnya R meter dan masanya dapat diabaikan pada sebuah tiang. Nih, muatannya plus Q, kemudian bermasa M, diikat pada tali sepanjang R, dan R-nya talinya bisa diabaikan masanya. Benda itu berputar dengan kecepatan V meter per second dalam medan magnet B Tesla. Nih, geraknya dengan kecepatan V dalam medan magnet B. Nah, medan magnetnya arahnya silang-silang nih. Kalau silang-silang itu arahnya masuk bidang. Kalau yang keluar bidang nanti dia yang bulat-bulat. Terus, agar tali tidak putus, batas maksimum tegangan tali adalah T Newton. Tegangan talinya. Kemudian, sehingga kecepatan maksimum benda adalah, disuruh mencari kecepatan maksimumnya ini berapa supaya talinya nggak putus, gitu maksudnya. Oke, perlu kita ingat dulu, ketika suatu benda bergerak melingkar, maka dia akan mengalami yang namanya gaya sentripetal. Gaya sentripetal itu yang arahnya selalu menuju pusat gerak melingkarnya, jadi menuju ke sana. Dimana gaya sentripetalnya itu nanti adalah ya jumlah dari gaya yang bekerja pada benda ini tadi, gitu. Pada benda yang bergerak melingkar tadi. Nah, karena gaya sentripetal tadi ke arah dalam atau menuju pusat lingkarannya, T-nya ini juga dari benda menuju pusat lingkaran, maka T-nya yang positif, kan? Nah, selain gaya tegangan tali ada lagi gaya lain nggak nih? Nah, ketika suatu muatan bergerak dalam medan magnet, ya, muatan bergerak dalam medan magnet, maka akan mengalami gaya magnet yang disebut dengan gaya Lorentz. Nah, cara nentuin arahnya gimana? Kita gunakan kaidah tangan, ya kan? Kaidah tangan. Boleh tangan kanan atau tangan kiri, tergantung jenis muatannya. Untuk muatan plus, maka kita gunakan kaidah tangan kanan. Oke, dimana ininya V, ini V, keempat jarinya V, kemudian arah telapaknya ini arah B, dan arah telunjuknya, ibu jarinya ini arah F atau gaya magnetnya, ya kan? Ini V-nya ke atas, kemudian tadi yang silang-silang B-nya itu masuk bidang, berarti telapaknya madep ke sana ya, masuk bidang, maka F-nya yang ke sini. Berarti F-nya yang ke arah kanan. Ke arah kanan saya maksudnya ya. Nah, ya. Sehingga berarti gaya sentripetalnya adalah gaya tegangan tali dikurang gaya magnetnya atau gaya Lorentz-nya. Nah, kemudian dari sini baru kita sederhanakan bentuknya. Gaya sentripetal sendiri adalah massa dikali kecepatannya dikuadratkan dibagi jari-jari. Kemudian gaya tegangan tali ya biarin saja. Kemudian untuk gaya magnet adalah muatannya dikali kecepatannya dikali medan magnetnya dikali dengan sinus alfa. Sinus alfanya alfa itu kan sudut dari mana? Sudut antara V dan B. Ini V-nya ke atas, B-nya masuk. Ke atas dan masuk itu kan tegak lurus, artinya alfanya 90. Jadi sinus 90 berarti 1. Kan tidak perlu ditulis, nggak masalah. Kemudian kita sederhanakan bentuknya, ini jadi M per R V kuadrat plus Q kali B kali V min T sama dengan 0, kan? Kenapa dibuat bentuknya kayak gini? Kalau ditukar bentuknya, lihat nih, V-nya kuadrat, ini V-nya pangkat 1, kemudian di sini V-nya pangkat 0, gitu kan? Artinya ini persamaan kuadrat, karena kita mau nyari nilai V-nya kan. Jadi kita pakai rumus persamaan kuadrat, di mana ini nilai A, ya kan? Kemudian ini nilai B dan ini nilai C. Kita pakai persamaan ABC untuk mencari nilai V-nya. Berarti untuk V-nya ada 2 nanti, tergantung mana yang bisa kita pakai. Minus dari B, minus QB, kan? Kita gantikan langsung Q-nya Q kapital. Minus B plus minus akar dari B kuadratnya di QB dikuadratkan dikurang 4 kali AC. Hanya plus C-nya min. A kali C-nya min 4AC. Berarti jadi plus, ya kan? Plus 4M per R dikali T, 4AC, kemudian dibagikan dengan 2 kali A, 2 kali M per R, 2 kali A. Nah, gitu.
Ini mulai kelihatan nih bentuknya, sesuaiin aja sama yang ada di pilihannya. Kemudian kita sederhanakan lagi, berarti ini bentuknya menjadi minus QBR per 2M plus minus R per 2M, akarnya masih, biarkan saja dulu, QB kuadrat, QB yang dikuadratkan, QB kuadrat ditambah 4MT dibagi R. Nah, supaya bentuknya sama, QB ini kita keluarkan, maka di sini harus dibagi lagi dengan QB supaya bentuknya nanti sama. Sehingga minus QBR per 2M plus minus, ini jadi QBR juga per 2M. Nah, karena ini QB kuadratnya udah dikeluarin, maka di sini sisa 1. Kemudian yang ini menjadi 4MT dibagi QB kuadrat dikali R. Ini kan jadi tetap kan? Kalau seandainya QB dimasukin lagi ke sini, maka ini jadi QB kuadrat. Yang ini dikalikan dengan QB kuadrat tereliminasi, sisa balik lagi ke posisi awal gitu kan. Jadi bentuknya seperti ini. Karena ini ada dua nilai, nanti plus minus. Kalau seandainya kita ambil minus dan minus, maka nilai V-nya bakal minus. Itu nggak mungkin ya kan, nilai V-nya minus. Kemudian kalau kita ambil min dan plus, berarti kemungkinan masih ada nilai plusnya, berarti masih bisa ya kan. Jadi kita pakai yang untuk nilainya yang plus. Berarti untuk nilai V max-nya kita pakai yang ini nilainya plus. Berarti plusnya kita taruh depan, QBR per 2M karena sama-sama yang tadi, berarti bisa dikeluarin. Akar dari 1 plus 4MT per QB dikuadratkan dikali R. Kemudian di luarnya ada pengurangnya, dikurang 1 dari yang ini tadi. Nah, kalau kita lihat di jawabannya ternyata nggak ada yang sama persis bentuknya seperti ini. Di pilihannya nggak ada R di bagian dalam akarnya ya kan, nggak ada nilai R-nya. Kemungkinan itu salah atau kurang waktu ngetik ya kan. Karena kalau kita cek dimensinya harus dikalikan dengan R supaya ini menjadi tidak berdimensi, supaya bisa didimensikan dengan 1 gitu kan. Jadi bentuknya kalaupun mau kita paksakan, seandainya kita udah nemu ini tapi harus tetap dijawab, maka yang paling mungkin yang mirip adalah poin pilihan B gitu ya.